Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kita sampai hari ini masih bisa merasakan badan yang sehat, kemudian panca indera yang masih bisa kita gunakan, dan kita masih bisa beribadah dengan nyaman tanpa gangguan dari manapun ya. Karena ada beberapa negara yang di dunia ini ketika beribadah mereka terancam ya. Contohnya Palestina ya. Maka kita bersyukur bahwa nikmat aman yang kita rasakan, Masya Allah ya, sehingga kita patut untuk semakin cinta kepada Allah ya. Kemudian kita bersyukur dengan cara bersyukur dan beribadah dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha kelas 2 SDIT Mutiara Hati, tak lupa Ustaz juga mengajak untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online kita, yang mana pada pagi hari ini kita akan memasuki tema yang pertama di hidup rukun ya. Kemudian kita memasuki di subtema yang keempat, yaitu yang terakhir. Kemudian anak-anak silakan dibuka LK-nya, LK bagian yang kedua. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ustaz ucapkan sobahul khair, selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Kaifa halukum, bagaimana kondisi kalian di rumah? Ustaz harapkan kalian dalam keadaan yang semangat, yang sehat walafiat, penuh dengan keinginan untuk belajar menimba ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Anak soleh dan soleha, kita pasti tahu bahwa kita hidup di masyarakat, di lingkungan yang mana banyak sekali orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Maka pastinya kita akan mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk yang sosial, di mana yang berbeda-beda itu akan saling membutuhkan ya. Tidak mungkin kita hidup sendirian, tidak akan bisa. Maka kita bersyukur kita mempunyai orang lain yang mana saling membutuhkan. Contohnya Ustadz juga butuh kalian ya. Ustadz butuh kalian sebagai murid dari Ustadz ya. Ustadz di sini sebagai pengajar butuh yang namanya murid. Kalian murid juga membutuhkan yang namanya guru. Tidak mungkin kan Ustadz mengajar nggak ada muridnya. Nanti apa dikata orang ya? Ustadz ngomong sendiri ya, Masya Allah ya. Maka harus ada yang mendengarkan ya. Harus ada yang mendengarkan, yang belajar. Maka akan enak. Contoh lain adalah adanya pedagang, adanya penjual, maka butuh yang namanya pembeli. Ya, pembeli juga butuh yang namanya pedagang. Orang ingin beli sesuatu nggak ada yang jual, kan juga bingung ya, harus nyari-nyari. Contohnya lagi adalah karyawan ya, dengan bos ya. Karyawan butuh uang ya, butuh uang dari bosnya. Bosnya butuh karyawan untuk tenaganya. Seperti itu. Jadi saling membutuhkan ya. Kemudian langsung saja ya di tema ke-1 dan subtema yang keempat ini ya. Di LK Ustaz mohon maaf terjadi penulisan yang salah ya. Seharusnya subtemanya keempat, hidup rukun di masyarakat. Kemudian hari ini adalah
tematik PJOK dan PPKN tanpa mulok. Kemudian materinya yang sudah dituliskan ya, mempraktekkan gerakan melompat, kemudian menceritakan pengalaman penerapan silat kedua, dan adab-adab. Nah, ini untuk muloknya, adab-adabnya juga Ustaz, mohon maaf, terjadi penulisan, harusnya ada adab-adab di masyarakat. Tapi kita tidak belajar di hari ini untuk muloknya. Adab dan ibadahnya seperti yang sudah dituliskan. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah ada ya, tinggal dibaca. Nilai dan karakter, nah, itu juga sudah. Semoga anak-anak semuanya menjadi karakter yang sesuai di LK, yang sudah sesuai ada di tulisan. Kemudian materi PJOK atau olahraga hari ini adalah, anak-anak silakan dibaca tulisan yang ada di ceritanya ya. Ada di ceritanya. Tapi sebelum itu Ustaz bacakan terjemahan dari surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka ketika kita ingin menolong, maka pastikan itu adalah suatu perbuatan yang baik. Jangan sampai kita menolong dalam hal yang jelek. Ada orang ingin maling misalnya, ingin mencuri, kok kita tolong, pencuri, sini, kamu butuh apa? Oh, aku butuh obeng, aku butuh martil, ini aku pinjemin. Nggak boleh. Kita boleh menolong ketika sesuatu itu baik. Contohnya, ada seseorang yang sedang kesusahan karena pensilnya putus, maka kita pinjamin. Ini ada rautan, itu maka akan jadi pahala yang Masya Allah besar insya Allah ketika menolong saudaranya yang sedang kesusahan. Karena Allah akan menolong kesusahan hamba selama orang tersebut mau menolong kesusahan dari temannya. Nah, di situ di gambarnya kalian baca ya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din, aku akan mengunjungi paman beserta keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Jadi di situ ada kalimat penolakan yang mana Made tidak mau ikut karena ingin mengunjungi pamannya. Maka silakan anak-anak soleh dan solehah, jawablah 5 pertanyaan yang ada di LK sesuai dengan gambar yang tadi sudah Ustadz bacakan ya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah gerakan praktek melompat. Ya. Di sini kalian praktekkan gerakan melompat dengan menggunakan lingkaran yang kalian bisa buat dari yang kemarin Ustadz sampaikan ya. Boleh dari hula hoop yang punya, ataupun dari sesuatu yang bisa dibikin lingkaran, ataupun kalian gambar dengan kapur ataupun dengan batu bata di halaman ataupun di tempat yang kira-kira bisa untuk bermain atau bisa untuk berolahraga. Kemudian ikutin gerakan sesuai dengan gambar ya. Saya jelaskan itu ada lompat, kemudian mengikuti lingkaran ya. Nah, perhatikan untuk gerakan yang ada di gambar, kemudian diikuti, dan jangan lupa untuk di video dikirim ke grup feedback. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah PPKN. Salah satu nilai Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Misalkan anak-anak soleh dan solehah semuanya pasti ketika kalian ingin membuang sampah tentunya ada di tempat sampah ya. Gak mungkin kalian membuang sampah di tempat tidur, kan gak mungkin. Karena ketika kita menempatkan sesuatu di tempatnya, maka itu namanya adil ya. Adil tidak harus rata ya, tidak harus sama. Ketika ada kakak adik, kebutuhannya berbeda,
orang tua memberikan uangnya berbeda itu juga adil. Bisa jadi itu adil. Atau bisa disamakan dengan kondisi anak tersebut kebutuhannya sama ya. Tapi kalau misalkan kakaknya butuh lebih banyak dan adiknya lebih sedikit kok orang tuanya memberikannya sama, maka itu tidak adil ya. Adil itu bisa berarti sama rata ataupun tidak. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian di pelajaran PPKN ini kalian urutkan cerita gambar yang ada di LK ya. Di situ ada tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian ada juga ungkapan aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, kira-kira urutan gambarnya sehingga menjadi sebuah cerita seperti apa? Silakan dituliskan ya. Kemudian di PPKN juga kalian coba baca cerita yang ada di bawahnya ya, percakapan. Nah, dibaca ada percakapan Udin dan Edo. Itulah materi ya. Maka tugasnya adalah kerjakan yang di LK, PPK, PJOK dan PPKN. Kemudian tidak perlu dikirim untuk materi yang dikerjakan di LK, kecuali video penjaskes itu wajib dikirim. Sebelum ditutup, Ustadz ada ungkapan mutiara ya. Masya Allah, semoga kita menjadi motivasi ya. Seperti tadi kegiatan olahraganya melompat, maka Ustadz ada kata-kata yang ada kata melompatnya. Apa itu? Ketika kita mempunyai cita-cita, lompatlah untuk meraihnya. Jika tidak mampu, maka berjalan pelanlah sampai dapat. Tetap ikhtiar dan berdoa. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat belajar anak soleh dan soleha. Ila liqoma salama. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.